Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nima Didian Sumari, nomor absen 34, kelas D semester 4. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian konsep pecahan dan ada pecahan ekuivalen, membandingkan pecahan, penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Yuk simak videonya. Nah, kali ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep pecahan. Nah, apa itu pecahan? Pecahan adalah suatu keseluruhan bagian dari suatu daerah. Nah, pecahan juga dapat ditulis sebagai berikut, yaitu A per D. Nah, di mana A itu adalah pembilang, dan D itu adalah penyebut. Nah, dalam pecahan sendiri, B tidak sama dengan 0. Bisa dapat ditulis sebagai berikut. B tidak sama dengan 0. Nah, pecahan sendiri juga dapat dibagi sebagai berikut dengan media yang sudah saya pakai. Nah, satu keseluruhan dari satu bagian daerah dibagi menjadi dua bagian. Nah, dari satu keseluruhan ini dibagi menjadi dua bagian daerah, yang dimana dua bagian tersebut memiliki ukuran yang sama besar. Nah, di sini juga dua bagian ini bisa disebut 1/2. Kenapa bisa 1/2? Nah, bagian yang saya arsir dari dua bagian ini adalah pembilang 1 dari bagian ini yang saya arsir, 2 adalah 2. Nah, ada contoh pun berikut yang bisa saya berikan, yaitu ada 2/4, di mana 2 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Nah, di sini saya mempunyai media ini saya bagi menjadi 4 bagian. Dibagi menjadi 4 bagian, dan yang saya bagi ini sudah sama besar bagiannya ya. Nah, pembilang itu sama dengan yang saya arsir. Pembilang itu saya akan arsir, jadi 2/4. 2 saya akan arsir, 2 bagian saya akan arsir ya. Nah, 2 bagian saya arsir. 2/4 dapat digambarkan sebagai berikut. 2 bagian yang diarsir adalah pembilang, dan 4 penyebut itu bisa digambarkan adalah 4 bagian dari satu keseluruhan. Nah, yang kedua, sekarang ada pecahan ekuivalen. Pecahan ekuivalen adalah pecahan yang sama. Nah, di sini saya akan menggambarkan sebagai berikut. 1/3 digambarkan sebagai berikut. Ada persegi. Saya bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, lalu 1 itu adalah pembilang, jadi saya akan mengarsir dari 1 bagian. Lalu saya akan membuat kotak dengan 3 bagian lagi.
Nah, seperti ini. Lalu satu kotak ini saya akan samakan seperti sebelumnya. Saya akan arsir dalam satu kotak. Nah, lalu kotak yang kedua ini kan sudah dibagi menjadi 3 bagian. Lalu sudah diarsir sama persis sama yang sebelumnya. Nah, kotak yang kedua ini saya akan bagi menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Nah, jadi arsiran dari bagian kotak ini ada berapa? Ada 2. Kita tulis 2. Lalu bagiannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2/6 di kotak yang kedua. Nah, lalu ada kotak yang ketiga. Saya akan bagi menjadi 3 bagian. 1, 2. Nah, di mana arsiran ini ada sejumlah 1, 2, 3. Ada 3 bagian yang diarsir. Kita tulis bagiannya. Nah, lalu bagian dalam satu kotak ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/9. Nah, jadi 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 3/9 adalah pecahan yang sama. Nah, yang ketiga sekarang ada membandingkan pecahan. Nah, saya akan membuat contoh pecahannya ya. 2/3, 3/3. Nah, lalu di sini kembali dengan konsep awal, yaitu konsep pecahan. Di sini saya akan menggambar persegi yang dibagi menjadi 3 bagian, yang diarsir 2 bagian tersebut. Lalu yang 3/3 saya akan melakukan yang sama, membagi 3 bagian, lalu arsir 3 bagian tersebut. Nah, bisa dilihat 2/3 dengan gambar berikut, 3/3 dengan gambar berikut. Lalu 3/3, jadi satu kotak ini penuh dengan arsiran. Lalu 2/3 hanya 2 kotak bagian saja yang terisi arsiran. Nah, jadi 3/3 lebih besar daripada 2/3. Nah, bisa ditulis seperti berikut. Jadi 2/3 lebih kecil dari 3/3. Seperti itu. Contoh kedua yang dapat saya buat, 2/3 dan 4/5. Nah, lalu kita kali silang karena penyebut mereka berbeda. Lalu kita kali silang 3 dikali 4 yaitu 12. 5 kali 2 yaitu 10. Jadi 2/3 kurang dari 4/5. Seperti ini. Nah, yang keempat, sekarang ada penjumlahan pecahan. Di sini saya sudah membuat pecahan 1/3 ditambah 1/3 sama dengan hasil belum didapat ya. Nah, di sini saya sudah membagi persegi dengan 3 bagian. Saya akan menaruhnya di sini. Nah, yang sini juga sama ya. Lalu saya akan mengarsir
1 bagian dari 3 bagian tersebut. Nah, lalu yang satunya juga seperti itu. Nah, dari 1/3 dan 1/3 saya sudah melakukan bagiannya seperti ini. Nah, dari 1 persegi ini saya bagi 3 bagian, lalu saya arsir 1 bagiannya sama persis seperti ini. Lalu bagian yang 1/3 saya jadikan 1 seperti ini. Lalu dia akan tertumpuk seperti ini. Nah, 1/3 ini sudah tertumpuk dengan 1/3 yang sebelumnya. Lalu maka garis yang diarsir ini akan tebal kelihatannya. Nah, lalu kita akan jumlahkan arsiran yang saling berhimpitan ini. Nah, jadi garis yang berhimpitan ini ada 1 kelihatannya. Yang 1 ini kita anggap menjadi 2. Lalu ada 2 bagian yang kearsir. 2. Nah, lalu ada berapa bagiannya? Ada 1, 2, 3. Lalu 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Nah, contoh berikutnya, di sini ada 1/3 ditambah 2/4 sama dengan hasil belum didapat. Nah, dari 1/3 saya mempunyai kertas mika yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian. Lalu saya akan arsir 1 bagiannya. Nah, 2/4 di sini juga sama. Saya mempunyai kertas mika yang sudah dibagi menjadi 4 bagian, lalu kita arsir 2 bagiannya ya. Nah, lalu untuk menemukan hasilnya, saya lakukan 2/4 dengan seperti ini. 2 bagiannya sudah terarsir, lalu kita putar 90 derajat. Nah, ini contohnya ya. Semula seperti ini, kita putar 90 derajat, lalu seperti ini. Nah, kita gabungkan lalu ke 1/3-nya ya. Nah, lalu terlihat sudah jelas ada yang terhasil sangat tebal di sini. Nah, bagian yang berhimpitan ini, arsiran yang tebal ini adalah yang berhimpitan. Yang berhimpitan ini kita hitung menjadi 2 ya. Lalu 1 kotak ini. Nah, ini yang berhimpitan ada 2 kotak dan dia memiliki arsiran yang lebih tebal. Jadi arsiran yang lebih tebal itu kita hitung menjadi 2 ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis di sini 10 ya. Dan ada berapa bagian dalam satu keseluruhan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bagian. Nah, jadi hasil dari 1/3 ditambah 2/4 sama dengan 10/2. Nah, lalu sekarang kita lanjut. Yang keempat ada pengurangan pecahan.
Nah, sini saya akan membuat soalnya ya. 5/6 dikurang 4/6 sama dengan, nah 5/6 kita akan ilustrasikan seperti ini ya. Kita bagi menjadi 6 bagian. Lalu ada 4/6 juga kita menggambarkannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini yang kita arsir ada 5 dari 5/6 bagian. Nah, 4/6 kita arsir 4 ya. 4 bagian yang kita arsir. Nah, lalu 5 arsiran ini kita gabung dengan 4 arsiran ini. Jadi seperti kita bagi 6 juga ya, ini ya. Ya, sama besar ya. Lalu kita gabungkan 5/6. Kita gini, kita arsir 5 dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita menggabungkannya. Ini menggabungkan jadi 4/6. Di sini kita arsir 4 bagian. Nah, bagian arsiran yang terlihat tebal itu kita hapus. Nah, bagian terlihat tebal tadi ada 4 bagian, kita sudah menghapusnya. Lalu tinggal ada 1 bagian yang sudah terarsir. Nah, bagian yang terarsir itu kita tulis di sini 1. Dari 1 per bagian ada 6 bagian dari seluruh jumlah bagian. Jadi 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan 1/6. Nah, sekarang kita lanjut yang kelima, ada perkalian pecahan. Di sini saya akan menulis 3/4 dikali 2/3 sama dengan, sini saya akan menggambarnya seperti ini. Dibagi menjadi 4 bagian, lalu arsir 3 bagiannya. Nah, lalu juga sama 2/3-nya. Anggap sama besar ya. 1, 2, 3. Lalu kita arsir 2 bagiannya. Nah, lalu 2 ini kita gabungkan. Ya, digabungkan lalu menjadi seperti ini. Ada 4, lalu kita arsir 3. Lalu bagian 2/3 ini kita putar 90 derajat ke kanan ya. 90 derajat ke kanan. Lalu menjadi seperti ini. Kita putar 1, 2, 3. Nah, lalu dia sudah membagi lagi menjadi 3 bagian lagi. Lalu kita arsir 2 bagiannya. 2
dua bagiannya. Nah, sudah terlihat jelas ada yang lebih tebal arsirannya di sini. Nah, arsiran yang berhimpitan ini kita hitung ya. Yang terlihat tebal ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 arsiran yang tebal atau berhimpitan. Lalu ada berapa bagian dari bagian ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bagian. Nah, seperti ini. Nah, lalu soal yang kedua ada 1/3 dikali 2/3 sama dengan. Nah, di sini sekarang penyebutnya sama ya. Kita gambar seperti ini. Kita bagi menjadi 3 bagian. Lalu kita arsir 1 bagiannya. Dan 2/3 juga kita gambarkan seperti ini. Kita bagi menjadi 3 bagian. Arsir 2 bagiannya. Kita arsir 2 bagiannya. Lalu kita gabungkan. Kita gabungkan 1/3 dan 2/3 yang kita gambar tadi. Jadi seperti ini. Lalu seperti tadi 2/3 kita putar 90 derajat ke kanan ya. Lalu seperti ini kita bagi menjadi lagi 3, 1, 2, 3 dengan arsiran seperti ini. Nah, lalu sudah terlihat bagian yang terarsir ada yang lebih tebal atau berhimpitan, ada 2 yang lebih tebal ya, yang berhimpitan. Jadi kita hitung 1, 2 per, ada berapa bagian? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bagian. Jadi 1/3 kali 2/3 sama dengan 2/9. Nah, yang keenam sekarang ada pembagian pecahan. Kita buat ya. Ada 1/4 dibagi 2/4. Nah, lalu kita gambarkan seperti ini. Kita bagi menjadi 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Lalu kita arsir 1 bagiannya. Nah, 2/4 juga kita lakukan seperti yang sama. Ada 4 bagian. Kita arsir 2 bagiannya. Nah, lalu di sebelah kanan ini dari 2/4 ada berapa bagian yang terarsir? Ada 2. Ada 2. Lalu kita pindahkan yang arsiran dari 2/4 kita pindahkan ke sini, ke 1/4. Nah, lalu hanya bisa masuk arsirannya, hanya bisa 1 aja masuk arsirannya. Lalu kita tulis di sini 1 arsirannya. Jadi 1/4 dibagi 2/4 sama dengan 1/2. Nah, sekarang soal yang kedua dari pembagian seperti contoh 1/3 dibagi 3/5 sama dengan, sini kita gambar ya. Kita bagi menjadi 3 bagian. Kita arsir 1 bagiannya. Lalu di sini juga kita gambar di 3/5-nya. Seperti ini. Dua bagian. Kita arsir 3 bagiannya ya.
Lalu 1/3 kita bagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di 3/5 kita sudah menggambarnya, lalu kita bagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, dari 3/5 ada berapa arsiran yang didapat? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 arsiran. Lalu arsiran dari 3/5 kita bawa ke kiri. Lalu kita masukkan arsiran yang 3/5 ini ke 1/3. Berapakah bisa masuk dari arsiran kanan lalu ke kiri? Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari 9 arsiran yang di kanan kita pindahkan ke kiri, hanya bisa masuk 5 arsiran saja. Lalu kita tulis di sini 5 arsiran. Lalu 1/3 dibagi 3/5 sama dengan 5/9. Nah, sekian dari video yang saya sampaikan tentang pengertian pecahan. Mohon maaf jika saya ada salah dalam penyampaian ataupun ada kekurangan dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Nah, semoga video yang saya dapat sampaikan bisa membantu pembelajaran Anda. Nah, sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.